Bukan hanya seperti itu sebetulnya dakwah tuh. Dakwah tuh banyak sekarang medianya. Kadang kita nggak melihat ke Al-Quran, Iya. terkadang kita nggak melihat ke hadis, melihatnya ke Google. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sukri and the Gang bersama saya Intan. Kali ini kita akan ngebahas tentang dakwah dan jurnalis. Di sini saya mendatangkan narasumber yang luar biasa. Ya. Masih bersama dengan Mas Adi Ya, Kak Intan. dari Cimahi Pride. Betul, saya dari Cimahi ya. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah, baik selalu Kak Intan. Kabar baik ya, alhamdulillah. Kali ini kita bakal membahas soal dakwah dan jurnalis. Sebenarnya ini berat banget guys ya. Ya, betul. Berat kita ngebawa-bawa soal dakwah nih kali ini. Nih kebetulan Mas Adi ini adalah santri juga ya. Selain jurnalis dan mahasiswa, Mas Adi adalah seorang santri teladan. Pak Ustadz ini ya. Enggak kayak gitu ya. Oh, itu bohong ya. Itu Nggak sering percaya. ceramah kan di hadapan ibu-ibu Ya, itu. komplek gitu ya. Ya, itu pernah kayak gitu ya. Luar biasa sekali ini sosok Ustadz muda di hadapan kita ini yang akan membahas soal dakwah dan jurnalis. Mas, Ya. apa sih yang terlintas dalam pikiran ketika Mas mendengar kata dakwah dan jurnalis? Ini udah pasti beda kan satu hal yang. Ya, dakwah dan jurnalis. Ya, pertama coba kita pisahin dulu ya. Apa itu Ya. dakwah, apa itu jurnalis. Kalau dakwah ini secara definisi dakwah itu memang penyampaian, yang di dalam penyampaian itu ada sebuah ajakan, ada sebuah aturan yang memang berhubungan dengan konteks agama Islam, yang di dalamnya ada ketaatan juga, ada hal-hal yang memang disampaikan untuk harus dihindari, dan ada hal-hal yang disampaikan untuk harus diikuti, dan itu memang bersumbernya yang pasti kepada Al-Quran dan hadis yang utama sebelum pada hal lain. Sementara kalau kita membahas tentang jurnalis kan memang sebuah kegiatan yang tentang isinya menulis, menyebarluaskan berita, mengumpulkan. Dan memang kalau kita membahas tentang apa itu hubungan dengan dakwah dan jurnalis. Nah, ini sebetulnya dua hal yang memang berbeda tapi sangat berkaitan, dan kalau memang bisa kita menyatu padukannya, ini bisa jadi keuntungan. Dengan keterlebihan kita hidup di zaman teknologi. Kita nggak bisa lagi terlepas dengan yang namanya gadget. Kita nggak bisa lagi terlepas dengan namanya AI. Dan banyak hal lagi yang memang berhubungan dengan teknologi. Terkadang kalau kita memang membahas tentang teknologi, kemudian disatu padukan dengan agama, ada beberapa hal atau beberapa pihak yang memang tidak setuju akan hal itu. Contoh, misal di beberapa lingkungan pesantren, ada yang memang membatasi, karena itu memang kita harus menghargai. Tapi kenyataannya, saya hidup di lingkungan yang memang pesantrennya itu, pesantren Pramuka Khalifah ini, membebaskan santrinya menggunakan gadget untuk kepentingan kuliah, kepentingan jurnalis seperti ini. Dan kaitannya sangat erat sebetulnya. Bagaimana caranya kita memberikan suatu informasi. Dakwah tadi kan intinya penyampaian. Dan penyampaian tersebut nggak hanya kita sampaikan kepada kita duduk, kemudian ada mustami atau jamaah, kita sampaikan kepada mereka apapun hal-hal yang ingin disampaikan. Bukan hanya seperti itu sebetulnya dakwah tuh. Dakwah tuh banyak sekarang medianya, termasuk di kehidupan jurnalis. Kalau kita membahas dengan kehidupan jurnalis tadi, ada yang namanya berita-berita, ada yang namanya artikel, dan banyak lagi misal di media sosial, YouTube dan lain-lain, atau sekarang tuh yang sedang hype TikTok. Itu pun bisa kita padukan, dakwah bisa kita masukkan di dalam situ. Jadi ketika kita membahas tentang tadi dakwah dan jurnalis, ini erat sekali bagaimana caranya kita bisa memasukkan media jurnalis ini, mengcombine lah intinya ya dengan dakwah tadi. Bisa dengan artikel yang isi artikelnya itu tentang ajakan-ajakan. Dan sekarang kenyataannya kalau terkadang kita ingin mencari tahu tentang aturan, praktek, atau misal peribadatan di agama Islam terkhususnya ya. Terkadang kita nggak melihat ke Al-Quran. Terkadang kita nggak melihat ke hadis, melihatnya ke Google. Dan TikTok sih. Ya, TikTok juga bisa kan? Kenyataannya kayak gitu. Nah, jamaah. Dan kalau kita memang menganggap bahwa berita atau media sosial itu nggak bisa bersatu dengan dakwah, itu nggak bisa kita pungkiri. Kenyataannya ketika kita misal saya mau cari rukun Islam misal, ketika dites atau misal saya ingin tahu secara saat itu juga, pasti saya carinya ke Google.
Iya. Dan yang muncul adalah berita-berita, artikel-artikel yang memang menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian syarat-syarat puasa dan lain-lain. Itu tuh tercakup atau memang mereka ada di dalam artikel-artikel tersebut, dan itu adalah pekerjaan secara tidak langsung pekerjaan para jurnalis. Nah, kayak gitu. Jadi pasti ada sekali hubungannya Ya, dakwah dan betul. jurnalis, tergantung apa yang kita sajikan, tergantung apa yang kita niatkan Betul, gitu betul, ya kayak Mas. gitu. Kalau untuk di lapangan sendiri Mas, Ya. gimana sih Mas nih? Kan ya namanya juga santri, orang-orang Iya. stigma ketika mendengar santri itu pasti banyak A, B, C, D-nya lah ya, pasti banyak aturannya lah, pasti banyak ini. Sedangkan ketika kita liputan ya, ketika kita meliput, otomatis kita akan ketemu dengan ya berbagai orang lah ya, Ya. berbagai orang gitu. Kita akan desek-desekan, mereka wawancara kan, itu gimana nih? Kalau Mas sendiri? Betul. Memang sebelum datang ke sini kita udah banyak sekali diberikan bekal bahwa dunia wartawan itu akan berbeda dengan dunia pesantren. Kalau pesantren kan kita ya jelas lah kita punya tata cara ketika berkomunikasi, ada aturan-aturan yang memang harus kita patuhi. Sementara kita nggak bisa mematok di seluruh tempat. Contoh ketika kita hidup di Samarinda, di tempat ini, nggak bisa kita tuh pakem atas apa yang udah jadi peraturan di Tasik. Pokoknya dimanapun saya pokoknya harus hidup seperti di mana di pesantren, itu nggak bisa juga. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dan menjaga diri sendiri, karena terkadang kita bisa mengontrol diri sendiri tapi belum tentu kita bisa mengontrol orang. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri. Dan tadi ketika kita misal wawancara dan lain-lain itu pasti desek-desekan. Dan itu trik-triknya adalah bagaimana caranya kita memposisikan diri atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kalau sekiranya kita memang merasa ini kayaknya udah nggak kondusif nih, ini udah terlalu banyak, kita bisa cari partner yang memang bisa kita ajak kerjasama. Entah sesama wartawan itu kan boleh misal saling share foto, saling share rekaman, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal memang kita udah kenal, kita juga tahu etikanya meminta, dan itu fine-fine aja. Kemudian kalau bagaimana caranya kita memprotek diri, dan memang kalau di pesantren itu kita udah ada aturan ketika berangkat ke sini, kita udah dibekalin banyak hal. Bagaimana caranya kita ketika bersosialisasi, di mana kita tuh akan hidup di dunia yang memang berbeda dari kehidupan kita sebelumnya yang aslinya tuh. Bisa dibilang antara laki-laki dan perempuan kita tuh saling terbatas dalam banyak hal. Sementara kalau kita di sini kita bertemu dengan teman-teman lain yang memang mereka tidak dibekali apa yang seperti kita bekali, artinya mereka juga nggak bisa menyesuaikan, dan artinya kita yang menyesuaikan ke mereka kayak gitu. Sebetulnya kita nggak bisa tadi benar apa kata Mas Adi bilang, kita nggak bisa pakem sama satu aturan ini. Bagaimanapun mau kita santri, mau kita apapun, ya kita hidup normal sebetulnya. Kita harus bisa hidup normal dimanapun, karena ya tadi kita bisa mengontrol diri, tapi belum tentu kita bisa mengontrol orang lain. Sedikit cerita juga, karena kita tuh ada di pesantren Pramuka ya, pesantren Pramuka Khalifah yang di Tasik. Kebetulan kita tuh dibekali banyak sekali ilmu-ilmu dan diberikan pemahaman-pemahaman yang mana ternyata Islam tuh nggak sekaku itu. Ternyata menjaga diri itu nggak sekaku itu gitu, memprotek diri itu nggak sekaku itu. Selagi memang kita tahu aturan, kita tahu porsi-porsinya gitu ya, kita tahu batas-batasannya, sebenarnya ya oke-oke aja, itu nggak ini kan ya, nggak berat sebetulnya ya. Jadi ya balik lagi tergantung ke kitanya, dan biasanya ya malah orang yang terlalu dikekang dan terlalu dilarang tuh justru bakal ini ya, bakal terkekang gitu, malah bakal ngelanggar ketika terlalu ketat gitu ya, terlalu ketat. Yang ada pas dikeluarkan, pas keluar gitu ya, pas menghadapi dunia yang sesungguhnya tuh biasanya wah luar biasa gitu ya. Makanya mereka menikmati kebebasannya terlalu bebas juga, kan bisa takutnya dikhawatirkannya seperti itu. Nah gitu. Itu dia gitu. Tentunya memang kita sendiri diajarkan untuk bisa hidup normal gitu. Layaknya ya hidup normal di masyarakat seperti apa. Bertemu laki-laki ya boleh, tapi sewajarnya. Sewajarnya, dan memang ada aturannya gitu. Nggak bisa yang kita juga mewajarkan hal-hal yang tidak wajar juga nggak bisa gitu. Dan tadi kan udah ngebahas tuh ya soal pesantren-pesantren. Mungkin dari Mas Adi sendiri nih. Mas Adi,
ceritain dong sedikit gitu tentang apa sih yang dibekali oleh ustadz dan ustazah dari pesantren Khalifah Pramuka ini sehingga bisa membentuk santri-santrinya jadi sosok yang seperti ini gitu. Tidak mengatakan luar biasa, semua masih belajar, tapi ya bisa membentuk karakter dan sosok yang seperti ini. Itu boleh cerita nggak sih Mas? Ya, pesantren Pramuka Khalifah ya. Dari namanya aja mungkin kayak udah terkesan aneh ya, pesantren pramuka itu gimana sih? Ya pesantren kok pramuka. Dan memang ini adalah salah satu hal yang jadi pembeda untuk untuk tempat-tempat lain. Masing-masing pesantren punya gayanya masing-masing, masing-masing pesantren juga udah punya pakemnya masing-masing. Tugas kita hanya menghargai, dan apapun yang kita lakukan insya Allah itu memang nggak keluar dari jalur. Tetap pada aturan-aturannya, begitupun juga dengan yang dibekali, dengan yang diarahkan, apapun yang diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz dan ustazahnya. Beliau selalu menekankan bahwa dunia ini atau hidup kita itu nggak bisa yang namanya berpisah dengan masyarakat lain. Nggak bisa kayak kita saking ingin menjaganya, ketika ada laki-laki atau lawan jenis yang ngobrol, kita nggak jawab, kita diam. Sedangkan kenyataannya, kita tuh hidup perlu dengan sosialisasi, bahwa kita itu makhluk sosial. Kita nggak bisa yang namanya butuh bantuan, aduh nggak ada nih yang misal saya laki-laki, nggak ada laki-laki lain. Ketika ada perempuan, saya nggak mau nih minta tolong ke perempuan karena saya nih santri banget nih. Itu juga nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu kita menutup diri, artinya kita nggak bisa bersosialisasi. Tugasnya tadi benar kata Kak Intan, kita tuh harus menjaga, ada aturan-aturannya. Memang hidup di lingkungan luar itu memang kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Banyak nih bakalan sebelum datang ke sini dikasih reminder juga bahwa dunia, khususnya dunia wartawan itu akan berbeda, dan itu adalah salah satu bekal yang memang menjadi pegangan kita saat ini, bahwa di dunia wartawan memang orang-orang di luar sana tidak seperti kita, dalam tanda kutip tidak seperti kita tuh, kita dibekali tentang batasan-batasan. Kalau mereka kan tidak gitu. Artinya kita yang harus menjaga agar ketika orang lain ingin berinteraksi dengan kita udah punya batasan tanpa harus mendiskriminasi mereka gitu, tanpa membuat mereka tuh nggak enak atau sungkan. Karena kan kita juga butuh pertolongan mereka, kita juga butuh peran mereka. Nggak bisa ketika kita datang ke satu tempat, kita tuh menutup diri banget, saya nggak mau pokoknya kenal sama orang lain, saya nggak mau dekat sama orang lain. Iya, itu juga nggak bisa. Kita tuh perlu kerjasama. Dan di pesantren Pramuka Khalifah, kebetulan saya juga pertama kali nyantri di situ, dan itu cocok buat saya untuk orang yang awam, untuk orang yang sama-sama tidak punya basic agama sekuat itu. Dan ketika masuk pesantren Pramuka Khalifah tersebut, dibimbing dalam pesantren yang bisa dibilang modern, tidak terlalu ketat, tapi itu yang membuat kami nyaman, itu yang membuat kami sadar bahwa betul batasan itu memang harus dilakukan, tapi tidak perlu sebegitunya. Karena kita juga perlu yang namanya kerjasama, kita juga perlu adanya komunikasi, kita juga perlu duduk bersama untuk membahas suatu masalah, dipercakapkan bersama-sama. Dan itu yang saya rasakan di pesantren Khalifah, dan itu yang menjadi pegangan buat saya dimanapun dan kapanpun. Iya. Nah itu juga bisa termasuk ke dakwah juga ya di jurnalisme. Secara tidak langsung kita sudah berdakwah tanpa harus ceramah, tanpa harus cuap-cuap. Nggak boleh loh, sentuhan tuh nggak boleh loh, dosa gitu. Nggak boleh loh, ini tuh nggak boleh, ini tuh nggak boleh. Nggak, tanpa begitu pun kita sudah bisa dakwah sebetulnya. Dengan kita memprotek diri, misal yang biasanya salaman begini misalnya, kita nggak nerima tuh salaman begini, tiba-tiba begini, saya tidak langsung tanpa ditegur pun pasti beliau sadar gitu kayak gitu. Gitu. Dengan beliau begitu aja, berarti itu udah bisa termasuk dakwah. Karena tadi dakwah tuh nggak hanya bilisan aja ya, dakwah tuh bisa bilhal, bisa dengan perbuatan kita. Misalkan yang akhwatnya, yang perempuannya walaupun kita kerja di lapangan tetap menjaga aurat dengan baik, tetap nggak keluar dari syariat-syariat yang sudah ditentukan gitu ya. Itu juga sudah termasuk dakwah ya Mas ya. Termasuk laki-laki pun seperti itu gitu ya. Betul, pasti. Kayak walaupun ya udah kita datang ke sini bareng-bareng gitu. Dan kebetulan teman-teman kita santri semua, ternyata pas datang ke sini punya kenalan misalkan perempuan banyak dari wartawan-wartawan lain, kayak ya udahlah, ini bukan teman saya ini, udah saya bisa berlaku seenaknya, itu enggak juga gitu ya kan. Itu bisa termasuk dakwah juga ya, dengan
perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan sehari-hari aja, Mas. Ya, karena ada statement yang unik ya yang pernah saya baca bahwa orang lain itu menilai Islam tuh mereka nggak membaca Al-Quran, mereka nggak membaca hadis, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan itu merefleksikan Islam itu sendiri. Jadi pastikan ketika kita dimanapun, kita tuh bisa merefleksikan bahwa Islam itu indah, Islam itu toleran, Islam itu nggak sekaku itu loh. Tetap kita bisa berkomunikasi, tetap kita bisa yang namanya berinteraksi. Tapi kita tuh ada aturan di dalamnya, ada yang membatasi sehingga kita tuh bisa fleksibel, kita tetap bersosialisasi, tapi kita juga memperhatikan ada yang namanya aturan. Dan Iya. itu yang bisa dibilang bekal yang diterapkan di pesantren Pramuka Khalifah tuh ya kayak gitu oleh ustadz dan ustazahnya. Iya, jadi sebenarnya dakwah ini bukan hanya ada di jurnalis ya, bukan Iya. bukan ada di pesantren Masjid-masjid, saja, di ya. masjid-masjid saja. Sebenarnya kita bisa melakukan dakwah lewat apapun ya, termasuk yang lewat jurnalis ini, lewat tulisan-tulisan kita, lewat apa yang bisa kita sajikan gitu ya, lewat apa ya? Lewat perbuatan-perbuatan Betul. kita gitu ya. Tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan kita. Dakwah tuh bisa kita lakukan di mana saja, tidak terpaku pada siapa kita, profesi kita apa, tidak terpaku pada itu. Yeah. Sebetulnya bisa kita lakukan di mana saja dan dengan cara apa saja. Semuanya berbalik lagi kepada niat, Niat dan pilihan ya, yang paling pasti. dan pilihan. So, kita hidup di dunia ini pilihan ya. Ya. Mau ke arah mana gitu. Mau ke arah yang baik kah, mau ke arah yang nggak baik kah, itu bisa kita lakukan. Ya. Bisa. Tapi ya balik lagi, niatnya apa gitu. Ya betul, dan memang dimanapun, di profesi manapun, ketika kita memang dalam niat awalnya itu baik, pasti baik. Dan ketika memang di profesi yang misal dalam tanda kutip baik sekalipun, kalau kita memang ada pilihan atau niat sekecil untuk berbuat jahat, pasti jahat. Jadi bukan soal tentang misal secara umum pekerjaan umum nih, bukan tentang ini hal baik, ini hal buruk, enggak. Itu tergantung kitanya. Di dalam profesi apapun, celah untuk melakukan keburukan tuh pasti ada. Di dalam profesi yang seburuk apapun, pasti bisa kita temukan titik baiknya. Itu tergantung niat kita juga dan tergantung pilihan kita juga. Termasuk profesi jurnalis ini. Ketika kita memang tahu bahwa ini hal buruk, hal baik, itu kita bisa memilih. Milihnya mau hal baik apa hal buruk, sesimpel itu sebetulnya. Dan yang harus dipilih ya pasti jelas hal baik kan. Meskipun sulit pada kenyataannya untuk menyingkirkan hal-hal buruk, tapi setidaknya kita tahu bahwa ini tuh adalah hal yang salah dan harus yang kita jauhi. Oke Mas, terakhir nih Ya. closing statement dari Closing Mas statement. Adi Rizky Ramadan. Ya membahas Gimana nih? ya dakwah dan jurnalis. Nah memang ini adalah salah satu hal yang memang bisa menjadi hal baik, bisa menjadi hal buruk, kembali tadi kepada niat dan pilihan. Tapi yang bisa kita pastikan adalah kita sebagai wartawan, kita punya pilihan untuk memberitakan, menginfokan, menaikkan berita-berita yang baik yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Sekaligus itu juga bisa menebar kebaikan. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa berita sensasional, berita yang kontroversi itu memang ada, tapi itu adalah pilihan dan itu nggak bisa kita hindari. Dan kita juga nggak bisa menjudge seluruh wartawan atau apapun itu memilih berita-berita yang kurang baik, itu juga nggak bisa. Kita semua sedang berusaha, dan yang paling pasti untuk kita semua, khususnya kami yang datang jauh-jauh, ada yang dari Cimahi, ada yang Kak Intan dari Bogor, ada rekan-rekan saya yang dari Purwakarta juga ada. Kita semua datang ke sini untuk belajar, kita datang ke sini juga untuk mengimplementasikan seluruh hal yang kita pelajari di pesantren. Apakah bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, itu juga menjadi ujian buat kita. Karena ketika kita datang ke suatu tempat, datang ke wilayah yang berbeda, itu menjadi ujian sesungguhnya untuk seorang santri. Bagaimana cara kita mempertahankan apa yang sudah diajarkan oleh ustadz dan ustazah. Semoga kita juga bisa menjadi wartawan, jurnalis yang bijak dalam memberitakan berita, memperhatikan kode etik jurnalistiknya, sehingga kita bisa menjadi wartawan yang smart. Kalau kata Om Deddy itu smart people-nya. Nah, kayak gitu. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya, berat-berat tapi tersampaikan. Sebenarnya nggak berat sih, ringan-ringan aja. Semuanya menurut pandangan kita juga ya, menurut pandangan kita juga dan by experience juga. Jadi ini reminder juga sih buat kita untuk tetap memprotek diri dan tetap istiqomah sih, tetap ingat sama aturan-aturan, tetap ingat dengan batasan-batasan walaupun memang tadi yang Mas Adi bilang
profesi apapun pasti selalu ada celah keburukannya, tapi ya sebisa mungkin kita harus bisa memprotek diri. Terima kasih banyak Ya, Mas. sama-sama. Alhamdulillah semoga tersampaikan kepada teman-teman, semoga Ya. bermanfaat, ilmunya banyak banget insight yang bisa diambil. Luar biasa, terima kasih. Jangan lupa tonton terus podcast Sukri and the Gang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.